Nabi pernah bertanya kepada Siti Fatimah Zahra, ayu syai'in khairun lil mar'ah, ayu syai'in khairun lil mar'ah, wahai Fatimah, menurut kamu apa yang terbaik bagi seorang wanita? Qalat Siti Fatimah Zahra menjawab, alla taro rajulan wala yaroha rajulun, alla taro rajulan wala yaroha rajulun. Yang terbaik bagi seorang wanita adalah dia tidak melihat pria lain dan pria lain pun juga tidak melihat dia. Yang terbaik keadaan seorang wanita menurut Siti Fatimah Zahra adalah alla taro rajulan wala yaroha rajulun. Wanita paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat pria lain dan pria lain pun juga tidak bisa melihat dia, tidak pernah melihat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati tatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam mabail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa hadir di majelis ini, majelis ilmu. Insyaallah kitab yang akan saya bacakan kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin bersama kitab-kitab yang lain. Pertama kitab Fawaidul Muhtarah yang disusun oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semid, dan kitab Al-Bushrah fi Manaqibi Sayyidati Khadijatil Kubra yang disusun oleh Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fitin wa dunya wal akhirah, berguna untuk diri kita sendiri, keluarga, anak istri kita, orang tua dan saudara-saudara kita, semua kerabat dan semua tetangga, tamu dan teman-teman kita yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaykhina wa jami'i ulama'ina al-madhkura asma'um fi hadal kitab bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu sebagaimana telah kau berikan kepada para nabi, para walimu. Rabbi faqihna wa Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidina. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ngertikanlah kami semua dan seluruh kerabat keluarga kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah,
Lindungilah kami dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah mustajab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hithu ala hifdhi auratil mar'ah, anjuran menjaga auratnya wanita. Bab yang kita baca adalah anjuran menjaga auratnya wanita. Yang pertama dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali juz 2 halaman 42. Sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li binatihi Fatimah Az-Zahra alaihissalam radhiyallahu anha. Rasulullah pernah berpesan kepada putrinya, putri paling terakhir, Fatimah putri paling terakhir. Anak-anaknya Nabi itu semuanya ditakdir meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW meninggal, kecuali Siti Fatimah Zahra ditakdir meninggal dunia sesudah Kanjeng Nabi. 1 bulan sesudah Rasul meninggal baru putrinya Fatimah Zahra meninggal. Dan banyak beberapa putra Khadijah Al-Kubra dari suami-suami sebelumnya, yaitu 2 suami. Suami pertama Sayyidina Atik, suami pertama Siti Khadijah itu namanya Atik, melahirkan 2 orang putra namanya Abdul Manaf dan Hindun, tapi Hindun masuk Islam, wafi riwayah. Kemudian suami kedua yaitu Hindun melahirkan 3 anak. Yang pertama namanya Halah, yang kedua namanya Tohir, yang ketiga namanya Hindun juga, sama kayak nama bapaknya. Sehingga Hindun, suami keduanya Siti Khadijah ini punya alam kunyah dengan nama panggilan, dipanggil Hala, Abu Hala, karena bapaknya Hala. Anak pertamanya Hindun itu namanya Hala, sama kayak Kanjeng Nabi, kunyahnya adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim, karena anak pertamanya Nabi Muhammad SAW namanya Qasim. Biasanya alam kunyah itu nisbat ke anak pertama. Nabi Muhammad punya alam isim Muhammad, alam kunyahnya, nama panggilannya yaitu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Sama seperti adat Jawa, orang Jawa manggil seorang ibu, manggil seorang bapak biasanya nisbat ke anak pertama. Oh bapaknya Fatimah, oh bapaknya Halah, oh bapaknya Qasim, kan gitu. Jadi anak pertama yang dinisbatkan dengan alam kunyah, nama panggilan seorang bapak. Kemudian anak yang paling terakhir Siti Khadijah dari suami kedua Hindun itu namanya juga Hindun, Hindun bin Hindun. Kenapa kok namanya sama? Nama anak sama bapak, karena Siti Khadijah hamil anak terakhir, suami keduanya meninggal dunia yang bernama Hindun itu. Sehingga Hindun, suami keduanya Siti Khadijah, punya alam kunyah Abu Hala, bapaknya Hala. Terus setelah melahirkan anak terakhir, anaknya dikasih nama Hindun juga, biar sama kayak nama bapaknya. Itu jadi adat kayak Imam Ghazali sendiri ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Karena 2 kali terjadi Imam Ghazali ditinggal mati ayahnya ketika dalam perut ibunya. Ayahnya Imam Ghazali juga demikian, ditinggal mati oleh kakeknya Imam Ghazali ketika ayahnya Imam Ghazali berada di kandungan ibunya. Biasanya adatnya Arab gitu, ketika ada anak laki-laki ditinggal mati bapaknya atau yatim dalam kandungan, itu semisal laki lahirnya nanti namanya disamakan kayak nama bapaknya, kayak gitu. Kemudian kalau Hindun, anak terakhirnya di Khadijah itu masuk Islam, bahkan menjadi di antara 313 tentara perang Badar itu Hindun, anak kualon atau anak gawan istilah Jawanya, anak kualonnya Kanjeng Nabi, itu bernama Hindun bin Hindun atau bin Abu Hala. Anaknya Siti Khadijah dari Nabi Muhammad SAW itu Qasim, Sayyidina Qasim, Sayyidah Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummul Kulsum, kemudian laki-laki Abdullah yang dikenal dengan lakopnya Thayyib Thohir, kemudian Siti Fatimah Zahra.
dari istri yang selain Siti Khadijah itu dari Mariatul Qibtiyah dari Mesir melahirkan Ibrahim, juga wafat masih kecil, ditakdir meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Ini yang akan kita bahas dan kita ceritakan adalah putri terakhir atau anak bontot, anak bungsu. Anak bungsunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bernama Siti Fatimah Az-Zahra, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah bertanya kepada Siti Fatimah Az-Zahra, ayu syai'in khairun lil mar'ah, ayu syai'in khairun lil mar'ah, wahai Fatimah, menurut kamu apa yang terbaik bagi seorang wanita? Qalat Siti Fatimah Az-Zahra menjawab, alla taro rajulan wala yaroha rajulun, alla taro rajulan wala yaroha rajulun. Yang terbaik bagi seorang wanita adalah dia tidak melihat pria lain dan pria lain pun juga tidak melihat dia. Yang terbaik keadaan seorang wanita menurut Siti Fatimah Az-Zahra adalah alla taro rajulan wala yaroha rajulun. Wanita paling baik adalah wanita yang tidak pernah melihat pria lain dan pria lain pun juga tidak bisa melihat dia, tidak pernah melihat dia. Tapi jarang, tapi 1001 kayak gini. Fadhammaha ilaih. Setelah Siti Fatimah Zahra ditanya seperti itu, jawabnya juga bagus, lalu dirangkul sama Kanjeng Nabi, dipeluk. Setelah dipeluk balu Rasulullah SAW bilang, dzurriyyatum ba'duha mim ba'd. Anak cucu itu sebagiannya diambilkan dari sebagian yang lain. Maksudnya ya, fastahsana qaulaha. Kanjeng Nabi menganggap baik ucapan Siti Fatimah Zahra. Yang jelas namanya anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Besok cucunya juga tidak jauh dari kakeknya. Selalu menurun kebaikannya. Intinya apa? Kalau Siti Fatimah Az-Zahra bisa menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah, insya Allah anak cucunya Siti Fatimah Az-Zahra akan terlahir orang-orang soleh, ulama-ulama besar, hamba-hamba Allah yang menjadi kekasihnya. Tuh. Ini diantara contoh atau ilmu pelajaran yang kita ambil dari Siti Fatimah Az-Zahra, betul-betul menjaga auratnya. Sampai segitunya beliau menganggap wanita paling solehah adalah wanita yang tidak pernah melihat pria lain dan pria lain pun juga tidak pernah melihat dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadis dalam kitab Ihya juz 2 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma takunul mar'ah min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Aqrabu ma takunul mar'a min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya seorang wanita di hadapan Tuhannya, paling dekatnya seorang wanita dengan Tuhannya adalah ketika wanita itu berada di bagian dalam rumahnya, fi qa'ri baitiha, di dalam bagian dalam rumahnya, di bagian dalam rumah, diam di sebuah tempat yang paling dalam di dalam rumahnya. Wa inna sholataha fi sahni dariha. Kalau ada seorang wanita melakukan sholat di teras rumahnya atau halaman rumahnya atau bagian tengah rumahnya, afdhalu min sholatiha fil masjid, itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kalau sholat di masjid kan butuh keluar rumah. Wa sholatuha fi baitiha afdhalu min sholatiha fi sahni dariha. Kalau ada wanita sholat di dalam rumah yang terdalam, kalau ada wanita sholat di dalam kamarnya, itu lebih baik daripada sholat di tengah-tengah rumahnya atau di teras rumahnya, di halaman rumahnya. Wa sholatuha fi mikhda'iha afdhalu min sholatiha fi baitiha. Wanita yang sholat di dalam kamarnya itu lebih utama daripada dia sholat di dalam rumahnya. Ini bahasanya beda. Ada mikhda', ada qa'ri bait, ada sohnidar. Kalau sohnidar ya teras rumah atau kelihatan orang banyak.
banyak orang tahu. Kalau qa'ri baiti ya ada di bagian tengah. Kalau mikhdati ya di dalamnya rumah, yaitu kamar. Ya, banyak orang yang tanya, wanita-wanita, Ustaz, gimana menurut jenengan? Saya kalau sholat di rumah, sholatnya saya sendiri, tidak jamaah. Kalau saya keluar rumah, saya sholatnya di masjid berjamaah. Gimana menurut antum, lebih utama sholat di masjid berjamaah apa sholat di rumah sendiri? Saya jawab ya sholat di rumah sendiri, karena wanita itu apa? Wadzalika lisatr. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan wanita sholat fil mikhda. Mikhda itu baitun fi baitin, sebuah rumah di dalam rumah, berarti kamar ya. Mikhda itu baitun fi baitin, sebuah rumah ada di dalam kamar, ada di dalam rumah, berarti kamar. Baitun fi baitin itu bahasa Arabnya mikhda. Itu tujuannya apa? Kanjeng Nabi menganjurkan gitu, wadzalika lisatr, untuk menutupi auratnya, untuk menutupi kecantikannya, untuk menutupi biar dia tidak gampang dilihat orang. Kayak gitu. Ini dalam sejarah, kalau di kitab karangan Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, dalam kitab yang menerangkan tentang sejarah Siti Aisyah Ummul Mukminin, di antara isinya Nabi itu ada namanya Aisyah Ummul Mukminin. Siti Aisyah ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah ketika melakukan sholat fardu. Kenapa? Karena kamarnya Siti Aisyah itu ada di dalam Masjid Nabawi. Ini ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi kamarnya. Jadi beliau itu ketika beliau tidak sholat sama suami, ya sholatnya bermakmum kepada imam yang imami masjid, langsung sholat di dalam rumahnya Siti Aisyah itu, yang takbir bermakmum. Nah, di sini kamarnya Siti Aisyah, di sini ya Masjid Nabawi, cuma dipisah tembokan. Jadi makamnya Rasulullah SAW itu kamarnya Siti Aisyah, hujrati Aisyah. Ya hujratan dhammat jamala Muhammadin, kan itu ada syairan itu. Wahai kamar yang menghimpun ketampanan wajah Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud kamarnya Siti Aisyah, ya makamnya Rasulullah SAW. Ya hujratan dhammat jamala Muhammadin hawaitil kariman sayyidan kamilan badara. Kan itu. Sosok manusia yang tampan, yang sempurna, ibarat bulan purnama. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yanha zaujatahu an khurujiha lis-shalat falam tantahi. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melarang istrinya keluar rumah untuk melakukan sholat di masjid. Katanya Sayyidina Umar, tidak usah ke masjid, tidak usah keluar rumah, sholat di rumah aja. Falam tantahi, tapi istrinya tidak nurut. Sayyidina Umar galak kayak gitu, masih takut sama istrinya. Istrinya tidak mau dinasihati. Istrinya malah bantah, jawab gini, wa taqulu lahu, istrinya Umar bin Khattab bilang kepada Sayyidina Umar, kunna nakhruj fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para wanita ini biasa keluar di zamannya Kanjeng Nabi, dan Nabi tidak mempermasalahkan kok. Saya punya suami ente pasti dipermasalahkan. Kayak gitu. Di zaman Nabi kami para wanita biasa keluar menyaksikan pengajian, hadir ke masjid, ingin dengar ilmu, ingin ikut zikir bersama. Kok zaman Khalifah Umar bin Khattab sekarang malah melarang, katanya istrinya, bahasa kasarnya gitu. Falamma kana dzatu yaumin, suatu saat terjadi istrinya tetap ngeyel, nak nurut, keluar rumah. Jalasalaha fi tariqiya fil ghalas mutanakkiran. Sayyidina Umar masih ingkar, beliau duduk memantau istrinya di jalan pada saat gelap
gulita atau malam hari, akhir malam hari. Beliau duduk di jalan yang biasa dilalui oleh istrinya. Istrinya kan keluar rumah, ditunggu sama Sayyidina Umar. Beliau duduk di jalan yang biasa dilalui oleh istrinya di akhir malam. Falamma qarubat minhu. Jadi istrinya kan tahajud ke Masjid Nabawi. Pada saat sudah pulang ke rumah, istrinya mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ghamazaha fi thadiyaiha. Ini sebelum saya terjemah jangan menghayal, jangan mengarut. Akhirnya sama Sayyidina Umar diraba istrinya, payudaranya diraba, dipegang. Ketika sudah mendekat kepada Sayyidina Umar, falamma raja'at, ketika istrinya pulang, qalat lahu. Ini belum pulang ya, di jalannya. Sayyidina Umar ini ingin memastikan bahwa ucapannya ini benar kepada istri. Istrinya pada saat keluar rumah malam hari, ketika sepulang di jalan menuju ke rumah, istrinya mendekat ke Sayyidina Umar yang sedang duduk di jalan. Setelah mendekat, lalu payudaranya diraba gini sama Sayyidina Umar. Falamma qarubat minhu wa mazaha fi ftadiyaiha. Falamma raja'at, ketika sampai di rumah, qalat lahu. Istrinya bilang, la a'udu akhruj, saya tidak akan ngulangi lagi keluar rumah. Faqala laha, Sayyidina Umar bertanya, limada, kenapa? Kenapa kok tidak keluar? Katanya di zaman Nabi kamu keluar biasa. Faqalat, istrinya jawab, annas taghayyaru, manusia zaman sekarang sudah berubah. Karena pada saat Sayyidina Umar ini nyolek istrinya, ini disaksikan oleh para sahabat, oleh laki-laki lain dan wanita-wanita. Dites sama Sayyidina Umar, gimana perasaan kamu ketika disaksikan kayak gitu? Ngerti kamu? Itu kamu istri saya diomongi orang, apalagi istrinya orang lain. Apalagi kamu jalan sendiri tanpa saya dampingi. Gimana ucapan pria-pria yang bukan mahrammu, yang bukan halalmu? Kan itu. Oh, ternyata zaman sudah berubah. Di zaman Kanjeng Nabi tidak seperti itu orang-orangnya. Di zaman Umar bin Khattab sudah berubah, akhlaknya mulai merosot. Ini cerita ini diambil dari kalamnya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, halaman 167. Diceritakan juga riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah pernah bilang, kuntu adkhulu baiti alladzi dufina fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi. Aku pernah masuk ke sebuah tempat yang menjadi kamarku dulu, yang di dalam kamarku itu dimakamkan suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimakamkan pula bapakku. Ketika aku ziarah ke makamnya Rasulullah SAW dan ke makamnya ayahku, yaitu siapa ayahnya Siti Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah apanya Kanjeng Nabi? Istrinya, kan ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di mana? Kumpul sama Rasulullah SAW. Siti Aisyah cerita, suatu saat aku pernah masuk ke kamarku sendiri, di mana kamarku itu tempat di mana Rasulullah SAW dan ayahku dimakamkan. Setiap aku ziarah ke makam Rasulullah SAW dan makam ayahku, fa'adha'u thawbi, aku lepas pakaianku. Intinya ya buka jilbab, itu ala kadarnya ya, buka aurat lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat, Kanjeng Nabi tidak wafat. Kanjeng Nabi suaminya, Abu Bakar As-Siddiq ayahnya. Buka jilbabnya. Fa'akulu, lalu aku berkata, innama huwa zauji wa abi. Ini makam suamiku dan makam ayahku. Falamma dufina Umar ma'ahum, tapi sejak Umar bin Khattab dimakamkan, dikuburkan bersama mereka, bersama suami dan bersama bapakku, fawallahi, demi Allah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Sejak Umar dimakamkan bersama suami dan ayahku, sejak itu pula
demi Allah aku tidak akan masuk ziarah ke makam mereka kecuali aku ikat semua pakaianku, aku tutup auratku karena aku malu kepada Umar bin Khattab. Ini orang wafat loh. Siti Aisyah ini ziarah ke orang yang sudah meninggal, bukan orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Ini masih diperhitungkan sama Siti Aisyah. Umar bin Khattab sudah wafat kan, sudah tidak ada hitab syar'i. Karena meskipun orang wafat, mereka juga bisa melihat kita. Ini cerita ini dikutip dari kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah 101. Demikian pula diterangkan asyaiton la ya'ti mahallan fihi malaikatun. Setan tidak akan masuk ke sebuah tempat yang di dalam tempat itu ada malaikat-malaikatnya Allah. Setan tidak akan masuk ke sebuah mahallan fihi malaikatun, sebuah tempat yang di situ ada para malaikat. Wa mimma yamna'u dukhulal malaikah al-jarasu wa mra'atun makshufatul aurah was-suratu la siyama al-mutaharrikah kat televisiun. Setan tidak akan masuk ke sebuah tempat yang di dalam tempat itu banyak malaikat-malaikatnya Allah. Di antara faktor penyebab yang menghambat malaikat datang masuk ke dalam rumah adalah adanya bel. Deng deng. Bel ini membuat orang lupa assalamualaikum. Adanya bel, satu. Yang kedua, wamro'atun makshufatur roksi, wanita-wanita yang buka kepala, nggak pakai jilbab. Yang ketiga adalah wasuratu, ada gambar makhluk yang hidup atau patung. Apalagi yang sudah teknologi yang sudah gerak-gerak seperti televisi dan HP, itu ngaruh. Ketika TV dinyalain, di dalam TV itu banyak maksiat, HP dinyalain, di dalam HP banyak maksiat, malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada HP, ada televisi, ada patung, ada wanita yang buka kepala tidak pakai jilbab, dan ada bel. Wa kulluhat tajtami'u al-an fi buyutina. Sekarang itu semua ada di dalam rumah-rumah kita. Fala yahdur fihal malaikatu wa hadara syaitan. Jadi setan tidak akan hadir ke sebuah rumah yang ada. Jadi malaikat tidak akan hadir ke sebuah rumah yang ada itunya. Kalau sudah malaikat hadir, setan penggantinya. Kayak gitu. Makanya hati-hati, habis kita buka api terus ada kemaksiatan, ini segera baca istighfar, segera ditutup biar tergantikan oleh malaikat yang datang. Karena Al-Habib Alwi bin Zain, Habib Alwi bin Zain Al-Habsi, Habib Alwi bin Zain Al-Habsi idza ata li majlisin dhahwatan wa wajada ahadan min nisa'i maharimi makshufatar ra'si raja'a halan. Habib Alwi bin Zain Al-Habsi ketika datang ke sebuah majelis di pagi hari di waktu duha, beliau menemukan salah seorang dari wanita yang masih ada hubungan mahram sendiri, yang masih ada hubungan kerabat sendiri, terbuka kepalanya. Beliau langsung balik arah, langsung pulang seketika itu juga. Beliau kalau berkunjung ke rumah wanita-wanita mahramnya yang di dalam rumah itu mereka tidak ada yang pakai jilbab, langsung pulang Habib Alwi bin Zain Al-Habsi. Waqala, dan beliau berkata, ana la adkhul makanan la tadkhuluhul malaikah. Aku tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu tidak ada malaikatnya. Ketika kepala wanita dibuka, maka malaikatnya pergi. Habib Alwi tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu tidak ada malaikatnya. Malaikat tidak hadir ke sebuah rumah kalau di dalam rumah ada wanita yang makshufatur ra'si, yang terbuka kepalanya, tidak dijilbabi. Wa yadullu lidzalika. Apa dasarnya Habib Alwi bin Zain Al-Habsi ini kok sampai punya apa itu? Punya ilmu, punya prinsip, punya keyakinan seperti itu. Ketika ada wanita di dalam rumah tidak pakai jilbab, maka setan datang, malaikat yang pergi.
Ini diambil sama beliau Qissatu Sayyidina Khadijah ma'a Sayyidina Jibril. Ceritanya Siti Khadijah Al-Kubra bersama malaikat Jibril. Lamma ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi wa huwa indaha azalatil khimar. Pada saat malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat malaikat Jibril ini datang menemui Nabi di Gua Hira, terus Nabi pulang ke rumah menemui istrinya, cerita, saya di gua ketemu sosok makhluk yang seperti ini, seperti ini, untuk membenarkan dan meyakinkan ceritanya Nabi. Siti Khadijah ini azalatil khimar, melepas kerudungnya. Ini yang datang ke Nabi Muhammad SAW, yang datang ke suamiku benar-benar malaikat apa setan? Siti Khadijah fa'azalatil khimar, bila lepas kerudungnya, fasurriya anhu sallallahu alaihi wasallam, lantas malaikat Jibril sembunyi dari Rasulullah. Fa idza raddathu, ketika kerudungnya dipakai lagi, raja al wahyu, malaikat Jibril datang lagi. Fatahaqqaqat annahu malakun, dari situlah kemudian Siti Khadijah yakin kalau itu malaikat bukan setan. Ini dicerita jelasnya ini di kitab Al-Bushra karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Wa fi riwayatin, diriwayatkan anna Sayyidah Khadijah qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali amri. Siti Khadijah pernah bilang kepada Rasulullah di awal Kanjeng Nabi menerima wahyu, idza jaa sahibuka bil wahyi fa akhbirni bi khabari. Wahai suamiku, ya benal am. Biasanya Siti Khadijah kalau nimbali Kanjeng Nabi, manggil Kanjeng Nabi itu ya benal am. Wahai cucu pamanku, kalau sahabatmu itu datang lagi membawa wahyu, tolong kasih tahu aku, katanya Siti Khadijah. Wahai suamiku, kalau sahabatmu yang gaib itu datang menemui kamu lagi membawa wahyu, tolong beritahu aku, katanya Siti Khadijah. Bilang kepada Rasulullah SAW. Falamma ja'ahu akhbarah. Pada saat malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, sehabis bertapa dari gua, pulang ke rumah, cerita ke istrinya Nabi. Zammiluni, suruh selimuti. Kanjeng Nabi pun beritahu, wahai istriku Khadijah, ini datang sahibi, sahabatku datang. Katanya Rasulullah SAW bilang kepada istrinya Khadijah. Faqalat, lantas Siti Khadijah bilang kepada Kanjeng Nabi, ijlis ala syikil aiman, duduklah di sini, di sebelah kananku, wahai suamiku. Wahai suamiku Rasulullah SAW, wahai suamiku Muhammad, duduklah di sebelah kananku. Fajalasa, akhirnya Nabi duduk di sebelah kanan Siti Khadijah. Faqalat, lantas Siti Khadijah bertanya kepada Nabi, atarahu al-an, apakah engkau sekarang bisa melihat sahabatmu itu, sahabatmu yang gaib itu sekarang ini? Qala, Nabi jawab, na'am, iya wahai Khadijah, saya kelihatan dia ada di sini. Qalat fathawal, menyingkirlah, berpindahlah, fajlis fi hijri, duduklah di pangkuanku. Kanjeng Nabi yang asalnya duduk di sebelah kanannya Siti Khadijah suruh duduk di pangkuannya Siti Khadijah. Fatahawala, nya berpindah Nabi, fajalasa fi hijriyah. Faqalat, setelah Nabi duduk di pangkuan Siti Khadijah balik tanya lagi, hal tarahu al-an, wahai Muhammad suamiku, wahai ya benal am, wahai anak, wahai cucu pamanku, apakah engkau sekarang tetap melihat sahabatmu yang gaib itu setelah engkau duduk di pangkuanku? Qala, Nabi jawab, na'am, iya, saya masih kelihatan dia ada di sini. Farofa'at khimaraha an ra'siyah, akhirnya Siti Khadijah melepas kerudungnya dari kepala. Ketika kerudungnya dilepas dari kepala, waqalat, Siti Khadijah tanya lagi yang ketiga kalinya, hal tarahu al-an, apakah sekarang kau melihat sahabatmu itu, wahai suamiku? Apakah engkau melihat sahabatmu itu
sekarang? Qala, Nabi jawab, lah, aku sudah tidak kelihatan lagi. Jadi ketika Siti Khadijah pakai jilbab, malaikat Jibril ada di sebelah kanannya Kanjeng Nabi. Terus Nabi pindah ke pangkuan Siti Khadijah, tanya lagi, apakah Jibrilmu itu masih ada? Kelihatan kau? Iya, saya kelihatan. Ketika jilbabnya Siti Khadijah, kerudungnya Siti Khadijah dilepas, ditanyai lagi Nabi Muhammad, kalau sekarang hal tarohu al-an, apakah masih kelihatan? Nabi jawab, lah, sekarang sudah tidak bisa lihat lagi. Faqalat, lantas Siti Khadijah bilang, ma hadza bisyaiton, hadza malakun min malaikatir rahman. Kalau begitu, ini bukan setan, tapi di antara malaikat-malaikatnya Allah. Benar, dia adalah sosok malaikat yang datang kepadamu, bukan setan. Jadi menjadi tanda-tanda kalau orang ketemu malaikat, yaitu tesnya pakai wanita. Kalau dia ngakunya ketemu malaikat Jibril, kalau wanita itu lepas pakaian atau lepas kerudung aja, masih ada, berarti setan itu. Setan kalau masih ada. Kalau kerudung dilepas dia terus menghilang, tidak kasat mata, itu berarti malaikat. Itu cara ngetes. Jadi Habib Ali bin Zain Al-Habsyi tidak sembarangan. Beliau itu tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada wanita yang tidak pakai jilbab. Dasarnya ini Siti Khadijah ini. Dan hal ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diingkari. Wa atau fi baitiya Jabrailu wa dhillubi fil umuri irtiyabu fa amatat anhal khimara litadri ahwal wahyu am huwal ilma'u fakhtafa inda kashfiyar ra'sa Jibrilu fama'ada au'idal wita'u. Wa kana taf'alu dzalika, Siti Khadijah melakukan hal itu, lepas jilbab, pakai jilbab, ihtiyatan lidinya, karena berhati-hati tentang agamanya, wa ziyadatan fi yakinnya, dan menambahkan keyakinan hatinya agar betul-betul mantap bahwasanya suaminya ini nabinya Allah, yang datang itu adalah malaikatnya Allah, bukan setan, yaitu malaikat Jibril. Kana wathiqan, sedang aman Nabi SAW faqad kana wathiqan fi dzalikal khitab duna syakkin aw taraddudin aw irtiyabin. Sedang Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang dipercaya dalam semua omongannya, dalam semua dawuhnya, tanpa diragukan, tanpa dibimbangkan, dan wajib kita yakini. Ya gitu. Yang paling terakhir yang saya sampaikan, ini sudah setengah jam. Lamma tahayyaru kaifa yarmuna nabiyallah Ibrahim finnar, allamahu iblis bi ayyarmuhu fiha bil manjanik. Dulu pernah ada cerita Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim dibakar, mau dibakar, dibuatkan api unggun yang besar, yang tinggi, sehingga kaumnya Raja Namrud kebingungan. Ini Ibrahim mau dilemparkan ke bara api, itu gimana caranya, ketinggiannya kayak bangunan. Akhirnya datanglah iblis menemui Namrud, menemui kaumnya Raja Namrud, agar dibuatkan manjanik, ketapel raksasa, ketapel besar. Karena Nabi Ibrahim dilemparkan pakai manjanik, pakai ketapel raksasa ke bara api itu. Faja'atil malaikah, lantas malaikatnya Allah datang karena diperintah oleh Allah, watum sikul manjanika. Ketapel besarnya ditahan sama malaikat, jadi tidak bisa dipantengkan, tidak bisa ditapelkan. Fa'amaru iblis ayatu binisa'in mutabarrijatin. Setelah itu iblis memerintahkan kaumnya Raja Namrud agar mendatangkan wanita-wanita bugil, wanita telanjang, wanita yang buka aurat. Faja'u bihinna, akhirnya didatangkan wanita-wanita yang buka aurat itu. Harobatil malaikah, dan malaikat yang nahan manjanik ketapel itu kemudian pergi karena ada wanita yang buka aurat. Gitu. Mudah-mudahan semua saudari kita, ibu kita, istri kita, dan anak-anak kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga auratnya kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Atas kisah dan semua cerita yang ada di kitab ini, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua.
bagi kerabat kita, bagi semua sahabat kita, teman kita, bagi yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati jami anbiya wal auliya wasyuhada wal malaikatil muqarrabin istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya lilalana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.